Besoknya, Ini masih sendiri aja. Oh, ini. Hai, Nat. Hai, Clara. Bisa? Halo. Wih, dia udah pakai background. Pakai background juga dong. Oh, dari Paris nih. Si Kes kemana ya? Oh iya ya. Ya si Casey tadi perasaan udah aktif kan? Udah nih. Aku Oh udah. Wih, mana keja. lengkap. Jadi wifi-nya jelek banget, buset dah jadi di kota dulu. Baru aja kita ngomongin, makanya bingung. Ya. Gadget tiba-tiba ngilang. Terus semua ikutan dah. Berapa? Lucu. Nih, Yes. Kok gelap? Kenapa ruangan keja gelap? Kes, Kes. kenapa lagi Kes? Perasaan bermasalah mulu. Kasihan. Nyalain center dulu, Iya. Kes. Bisa yang bener gak? Itu senternya kenapa ke arah gelas? Heeh. Bentar, mari kita atur lighting dulu, bentar. Iya, coba. Coba. Bentar. Tadi kan si Keja senternya ke arah gelasnya tuh. Tapi kok kayak, kan harusnya nembus ya cahayanya. Tapi ini nggak nembus. Kenapa sih? Bingung. Iya juga ya. Bener juga. Emang kamu lagi minum apa, Kes? Ini loh, dalgona yang waktu itu viral. Oh, pantas. Itu kan pasti kamu senternya ke arah susunya kan? Makanya gelap. Susu itu kan koloid. Nah, susu itu kan contoh dari koloid. Terus salah satu contoh dari koloid itu, salah satu sifatnya itu nggak nembus cahaya. Jadi sifat nggak nembus cahaya itu namanya efek Tyndall. Nah, efek Tyndall itu efek penghamburan cahaya oleh molekul koloid ketika seberkas cahaya dari senter itu mengenai molekul susu. Nah, cahayanya itu bakal menyebar. Makanya cahayanya nggak bisa kelihatan, terus nggak nembus sih, lebih tepatnya. Oke. Kimia-kimianya ya. Mari kita coba deh. Bentar Ya, ya. dia pamer minum dalgona. Oh, mau. Tas banget. Terus, yeay. Akhirnya. Kalau dipikir-pikir, itu kan tadi si Keja ada foam tuh. Itu berarti di bagian dalgonanya kan. Berarti itu termasuk koloid juga gak sih? Yang tipe buih. Kayaknya iya deh. Tapi biar pasti aja, coba cari dulu. Oke. Sebentar ya, aku coba share screen yang PPT kemarin itu. Nah, ini nih. Jadi kan tadi kan dalgona ya. Dalgona itu kan kayak semacam krim-krim gitu kan. Nah, itu tuh ternyata masuk ke dalam tipe busa atau nggak buih nama lainnya. Fase dispersinya itu gas, medium dispersinya itu cair. Ya, aku nggak salah. Pintar. Klar, coba deh. Tadi aku ngeliat kayak ada gambar deh. Kayaknya tadi tulisannya kalau nggak salah emosi deh. Coba deh. Oke, coba sebentar. Mana tuh? Aku udah lupa sih sama PPT ini. Oh, ini ya? Iya. Itu gambar apaan sih? Aku nggak ngerti deh. Oh, ya ini jujur aku juga kurang ngerti deh. Yang Indri ngerti gak? Aku mah itu nggak tahu. Itu mah yang ibunya jelasin pas pelajaran kemarin loh. Ketahuan, gak dengerin. Nah, jadi Jangan gitu. sebenarnya itu tuh cuma beda di waktu yang diperluin buat berpisah jadi 2 lapis aja di dalam tabung reaksinya loh. Makanya kalau yang kayak aku simpulin sih ya, semakin besar RPM-nya, waktu yang dibutuhin buat misah itu semakin lama tuh kalau buat tabung A. Nah, tapi kalian lihat kan, kalau yang tabung B yang kanan, itu kan ada tambahan twin 80-nya tuh yang warna abu-abu. Nah, gara-gara ada twin 80-nya, waktu yang dibutuhin buat kepisah itu juga semakin lama. Gitu sih. Dan 80 itu fungsinya apaan sih? Ya aku kayak kurang ngerti gitu. Jadi, 80 itu kan emulsifier ya. Terus emulsifier itu buat ngikat air sama minyak. Jadi dia tuh nurunin tegangan permukaan air sama minyaknya. Terus dia ningkatin kelaritan zat aktif yang ada di minyak tuh kayak likopen, lutein, sama pitasterol. Nah, jadi air sama minyak yang tadinya terpisah itu bakal jadi terikat. Berarti tuh kayak mat comblangnya air sama minyak lah gitu. Yang dari awalnya nyatu, air aja udah ada jatuhnya, masa aku belum. Bisa aja. Tapi ya, aku tuh kayak masih kurang ngerti gitu loh soal kayak waktu pemisahan di yang A sama yang B itu maksudnya gimana ya? Jadi, kalau kita berdasarkan perbedaan waktu pisahnya nih antara si gambar A sama gambar B, kita tuh bisa simpulin tuh kalau misalnya air dan minyak yang bercampur itu bisa terpisah lebih cepat kalau nggak ada penambahan si emulsifier. Nah, artinya
emulsifier itu tuh kebukti tuh bisa mengikat air dan minyak atau mencegah pemisahan dalam jangka waktu tertentu yang lebih lama. Berarti susu yang di dalgona tadi, yang di dalgona Keija, itu termasuk emosi dong? Iya juga ya. Benar sih Iya dong. kayaknya. Coba deh Klar, ulang lagi deh PPT. Kira-kira ada nggak yang kita pelajarin lagi? Coba. Kayaknya udah nih. Iya deh. Kelar. Bentar. Coba deh ke slide sebelumnya. Tadi ada yang 3 gambar itu loh sebelumnya. Cuma aku nggak kelihat. Iya. Oh ini bukan. nih. Aku cuma ngerti yang koagulasi. Gimana? Coba Nat. Gerak brown itu apa sih Nat? Nah, kalau gerak brown itu gerak zigzag partikel koloid yang terjadi karena adanya tumbukan dari molekul pendispersi terhadap partikel terdispersinya. Kalau elektroforesis itu, jadi kan kayak ada semacam 2 elektroda gini nih. Nah, koloid yang bermuatan itu, kalau dia tuh bergerak ke elektroda yang positif, berarti koloid itu tuh bermuatan negatif. Begitu pula sebaliknya. Akan koloid ini tuh ya dipengaruhi sama adanya pengaruh dari listrik. Kalau yang koagulasi gimana dah? Aku nggak paham yang itu. Gagal paham atau kurang fokus, Kes. Gini loh, Kes. Jadi koagulasi itu merupakan proses penggumpalan dari partikel koloidnya. Nah, gara-gara udah gumpal nih, zat terdispersinya itu udah nggak membentuk koloid lagi. Nah, terus si koagulasinya ini dapat terjadi kalau misalnya kita tambahin materi bermuatan di fase terdispersi yang netral, atau bisa juga nih kita tambahin partikel yang memiliki muatan yang beda. Gitu, Kes. Ngerti gak? Oh, Ini udah kan ya? Stop share. Oke. Kalian tahu gak sih sifat koloid selain emosi sama koagulasi? Karena tadi kita udah bahas 2 kan? Kayaknya ada 2 lagi. Iya, aku tahu. Jadi ada sifat dispersi sama ada sifat absorpsi. Kalau sifat dispersi itu gimana ya? Aku lupa kalau ingat gitu. yang dispersi itu, kalau partikelnya itu udah halus nih, terus dia menyebar merata di suatu medium. Nah, aku baru paham sih yang itu doang ya. Kalau aku, Nes, ada yang lebih paham nggak soal yang tingkatan kejenihan filtrat A, filtrat B? Yang waktu itu dikasih lihat itu loh waktu percobaan, yang sebelum ditambahin ion. Terus warnanya berubah. Tahu. Jadi kan kemarin ada 2 sampel ya, sampel yang A sama sampel yang B. Nah, yang A itu sebelum ditambahin iodin warnanya kayak keruh-keruh gitu kan. Nah, setelah ditambahin iodin warnanya itu jadi kayak semacam ungu keruh-keruh gitu deh. Nah, kalau yang B sebelum ditambahin warnanya kayak lebih jernih. Habis itu pas ditambahin iodin warnanya tuh kayak semacam ungu pekat-pekat gitu. Jadi warna. Kemarin tuh ada penggilingan pati juga kan ya, kalau nggak salah pakai alat apa sih yang kayak cobek itu, mortar dan alu ya namanya ya. Betul. Satu. Betul banget sih, Nat. Hebat. Ini masih ingat. Jadi pengaruh penggilingan pati pada hasil pengamatan filtrat B itu supaya bisa ningkatin laju reaksinya si filtrat B yang tadi si Klar jelasin loh. Soalnya peningkatan luasan permukaan itu akan meningkatkan proses tumbukannya juga, sehingga ngebuat pati sama iodinnya itu bisa tercampur dengan baik. Nah, terus kita juga bisa nih ningkatin luas permukaannya dengan cara motong-motong bahannya itu lebih jadi kecil-kecil, atau bisa juga kita giling supaya jadi bubuk. Gitu. Lebih kecil tuh nggak ya buat laju reaksinya? Bener. Aku jadi aus tahu nggak sih? Jadi kayak minum soda, kayak manis-manis yang dingin-dingin gitu loh. Udah asik sih. Panas, yes. Atau minum soda, atau minum dalgona. Ingat satu deh. Kayak kemarin kita tuh ada di percobaan yang di kelas, kemarin tuh ada yang pakai soda nggak sih? Yang kalau nggak salah tuh kayak dari berubah gitu warnanya dari hitam, dari merah jadi warna apa ya? Lupa deh. Lupa juga. Itu warnanya habis ditambahin karbon aktif itu bakal jadi merah kehitaman. Nah, terus habis dipanasin di penanas air itu warna jadi hitam merata. Nah, habis itu kan kita saring tuh. Terus warnanya jadi bening tapi masih ada butek abu-abu gitu deh. Bentar, guys. Tadi kamu bilang karbon aktif. Karbon aktif itu apaan sih? Ketal. Jadi karbon aktif itu tuh punya daya absorb yang tinggi kan. Makanya dia tuh kayak sering digunain sebagai kayak penyerap gitu deh.
Nah, karena ada perbedaan molekul antara si karbon aktif sama si sodanya ini, makanya molekul si soda ini tuh bakal melekat pada permukaan si karbon aktif itu. Nah, karbon aktif itu kan bisa nyerap karena dia tuh punya semacam kayak pori-pori atau permukaannya tuh kayak semacam luas gitu deh yang besar. Nah, maka dari itu warna dari soda menjadi warna merah kehitaman setelah ditambahin sama karbon aktifnya. Paham gak, Nes? Paham. Terus kalian ada yang paham gak sih soal absorpsi sama adsorpsi? Aku kira itu typo doang dah gara-gara satu beda Sama. huruf Aku doang. juga kira typo. Ngerti. Jadi adsorpsi yang pakai D itu proses penyerapan suatu zat, ion, atom, atau molekul yang terdapat dalam sebuah larutan pada permukaan dari zat yang penyerap baik padat maupun cairan. Itu proses ini itu dapat dilakukan pada permukaan 4 fase. Itu ada cair dengan padat, cair dengan cair, gas dengan padat, dan atau gas dengan cair. Nah, kalau absorpsi yang pakai B itu proses ketika suatu zat, ion, atom, atau molekul, baik cairan ataupun gas, terserap hingga pengikatnya berlangsung di dalam partikel penyerapnya. Dari tadi kan ini sebenarnya kita cuma kayak ngobrol santai gitu kan, belum mendalami banget. Tapi jadi jujur aku lumayan ngerti sih. Makasih banget loh Dalgonanya Keja, gara-gara Dalgona kita ngerti pelajaran. Semoga deh nggak susah ulangannya, soalnya nggak susah. Good luck guys buat besok ujiannya. Harus tidur banyak supaya besok kita bisa fighting. Bye semua. Tiba-tiba. Perbedaan antara pivolometer dengan pipet ukur dapat kita lihat pada skala pengukurannya, di mana pada pipet ukur terdapat skala pengukuran di sepanjang gelasnya, sedangkan pada pivolometer kita hanya dapat melihat adanya tabung kecil pada bagian tengah pipet tersebut. Dapat kita lihat pada kedua gambar di sini. Maka dari itu dapat kita simpulkan, dengan menggunakan pipet ukur kita dapat mengukur volume yang berbeda dalam satu pipet, sedangkan dengan pivolometer kita tidak dapat mengukur volume yang berbeda dalam satu pipet. Ada dong, ada buret sama labu takar. Nah, kalau buret itu fungsinya buat ukur volume larutan dan sebagai media penempatan larutan ke dalam sampel. Skala dari buret ada banyak, biasanya yang dipakai itu 25 mili sama 50 mili. Kalau labu takar itu fungsinya untuk membuat, menyimpan, dan mengecerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Jadi, buat pindahin larutan yang sisa itu bisa pakai cara nyentuhin pipet volumetrik yang bagian ujung tipnya atau bagian lancipnya itu ke dinding wadah penampung sampelnya. Misalnya tuh kayak labu takar. Jadinya tuh lama-kelamaan sisa dari tetesan air yang ada di ujung tip atau ujung lancipnya itu bakal jatuh, terus nempel sama dinding dari labu takarnya itu, gitu. Timbangan itu ada dua nih, ada yang top loading atau timbangan meja sama ada yang analitik. Nah kalau yang ini tuh akurasinya bisa sampai 0,1 gram. Nah itu tuh biasanya kita pakai kalau misalnya kita mengukur dari range 5 gram sampai 1510 gram. Nah kalau yang ini kita pakai kalau misalnya kita mengukur dengan keakurasian 0,1 miligram. Nah itu biasanya kita kalau mau hitung sampel standar primer sama mau hitung awan biar